Puji Tuhan, salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang memberhalakan masalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini tidak mungkin lepas dari persoalan, tidak mungkin lepas dari masalah, problem, kesulitan, dan kesukaran hidup. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membaca dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-23 berkata begini, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu, dari bacaan kita pada hari ini menjelaskan bahwa bicara tentang masalah itu bisa ada di mana saja. Kesulitan dan kesukaran hidup bisa menimpa kepada siapapun. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bereaksi atau merespon masalah-masalah tersebut. Tentu kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dalam Roma 8 ayat yang ke-28, yang itu artinya persoalan-persoalan hidup kita menjadi sarana Allah untuk mendewasakan kita. Tetapi secara faktual, banyak orang Kristen yang tidak bereaksi atau merespon masalah dengan bijak. Pada umumnya orang bersungut-sungut, marah, kesal terhadap masalah yang harus dihadapinya. Dan biasanya dia akan mencari kambing hitam atau mencari penyebab dari persoalan tersebut. Hal inilah yang membuat persoalan, kesulitan, kesukaran, problem ini saudara tidak membuahkan buah yang baik dalam kehidupan rohani seseorang. Artinya persoalan-persoalan tersebut tidak membuat dirinya menjadi dewasa, tapi sebaliknya membuat ia makin terpuruk dalam ketidakdewasaan. Saudaraku, orang-orang seperti ini yang marah, kesal terhadap masalah yang dihadapi dan mencari kambing hitam atau penyebab adanya persoalan itu, yaitu membangkitkan kebencian, dendam terhadap orang lain. Ini berarti dia memberhalakan masalah. Bukannya menerima masalah sebagai berkat kekal yang di dalamnya mengandung nasihat, kebenaran-kebenaran untuk mendewasakan, tetapi malah bersungut-sungut dan melahirkan kebencian terhadap orang yang dijadikannya sebagai penyebab dari persoalan tersebut. Ini namanya memberhalakan masalah. Orang yang memberhalakan masalah adalah orang yang tidak mungkin bisa memuliakan Tuhan. Tidak mungkin. Sejatinya orang seperti itu dia memuliakan dirinya sendiri. Sebab kalau orang benar-benar memuliakan Tuhan, apapun yang dialaminya dia jadikan sebagai berkat kekal, karena di dalamnya pasti ada hikmah. Dan hikmah atau kebenaran itu mendewasakan rohaninya. Saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh menganggap masalah itu adalah berkat kekal, dia akan mengucap syukur. Ia tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri atau egosentris, tapi teosentris, berpusat kepada Allah dan janjinya. Jadi saudara, orang yang masih memberhalakan masalah adalah orang yang egosentris, tidak teosentris,
selain dia tidak mengalami perubahan pendewasaan rohani melalui persoalan tersebut, dia juga menambah jumlah orang yang dia benci. Dia membangun kepahitan, kemarahan kepada objek tertentu atau orang tertentu, dan tanpa sadar secara tidak langsung dia juga mempersalahkan Allah. Mengapa Allah mengizinkan keadaan ini? Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebaliknya, kalau orang mengerti bahwa Allah mengasihi dirinya, maka dalam kamus hidup orang Kristen tidak ada kata kecelakaan, tidak ada kata musibah atau bencana. Karena semua yang terjadi pasti memuat berkat kekal. Maka ia akan mengucap syukur kepada Tuhan. Ia tidak membuat atau menambah jumlah orang yang dia benci. Karena memang tidak ada orang yang boleh dibenci. Kita harus mengasihi semua orang. Kita tidak membangun kepahitan di dalam dirinya, tetapi belajar melepaskan pengampunan. Dan memang mengampuni itu sakit, tetapi dengan cara begitu seseorang didewasakan. Dan orang yang tidak memberhalakan masalah baru benar-benar meninggikan Tuhan, dan Tuhan tersanjung kepada orang-orang yang seperti ini. Dia tidak akan mempersalahkan Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia akan berterima kasih karena kejadian itu pasti memuat atau mengandung kebenaran yang mendewasakan dirinya. Inilah orang-orang yang bisa disebut telah selesai dengan dirinya sendiri. Saudara, orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri, orang yang tidak akan menuntut Tuhan, membahagiakan dirinya. Bahkan ketika Tuhan membawa dia keadaan-keadaan sulit, bahkan seakan-akan Allah sepertinya melukai dia, dia tetap mengucap syukur dan mempercayai Allah. Seperti Yesus yang walaupun seakan-akan Bapa tidak membela dia, dia mati di atas kayu salib dengan keadaan begitu mengerikan, begitu miris, begitu keji. Dia tetap menaruh percaya kepada Bapa di surga, tidak menaruh curiga. Dan dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Ini tingkat penyerahan yang benar. Mestinya kita belajar untuk sampai ke tingkat seperti ini. Kita semua belajar untuk tidak memberhalakan masalah, tetapi sebaliknya kita memuliakan Allah dan mengucap syukur atas masalah yang Tuhan izinkan kita alami. Dengan demikian kita mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Kalau kita memandang semua kejadian, semua peristiwa, semua persoalan, semua kesulitan, semua kesukaran dan dari kacamata kecelakaan, semua menjadi kecil, menjadi ringan kita memikulnya. Apabila kalau kita sadar bahwa persoalan-persoalan tersebut bisa mendatangkan kemuliaan kekal, kita akan berterima kasih. Oleh sebab itu, kita harus memiliki cara pandang atau perspektif sudut pandang yang benar, yaitu berbasis kepada kekekalan. Basis pemikiran kita harus basis pemikiran yang terkait dengan kekekalan. Kalau saudara memandang persoalan ini dengan kacamata kekekalan, semua menjadi masalah kecil. Sebab masalah-masalah ini sementara, pasti ujungnya akan tiba, pasti akan berakhir. Bersyukur kalau persoalan itu berakhir, telah membuahkan pendewasaan rohani di dalam hidup kita. Syukur kalau sampai bisa begitu. Saudaraku, jangan sampai persoalan itu berlalu tanpa kita menikmati berkat kekal yang Tuhan sediakan. Jangan sampai persoalan berlalu malah menyisakan kepahitan, kemarahan, kebencian, dan kehidupan yang tidak bertumbuh atau tidak berbuah. Celaka sekali. Tetapi mari dengan membaca kebenaran ini, dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan renungan kita pada hari ini, kita mulai sadar bahwa Tuhan itu bukan saja baik, melainkan sangat baik. Kebaikan Tuhan diberikan kepada kita tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan kita, tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang memuaskan kita, tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang membuat kita nyaman.
bahkan sering apa yang Tuhan berikan itu hal-hal yang membuat kita benar-benar tidak nyaman. Hidup kita merasa tidak bahagia, kita merasa terancam dan lain sebagainya. Namun kalau kita memandang dengan kacamata kekekalan, kita tahu bahwa itu tidak ada artinya. Allah yang kekal selalu menyediakan berkat dengan kualitas nilai kekekalan. Allah yang kekal tidak mungkin memberikan kepada kita sesuatu yang bersifat fana, hanya menikmati oleh fisik atau dinikmati oleh tubuh yang fana ini. Memang Tuhan juga memberikan kita kesenangan-kesenangan, tapi pasti bukan kesenangan yang dimaksudkan untuk menjauhkan kita dari hadiratnya. Kita jangan memberhalakan persoalan yang membuat kita tidak dewasa, membuat seseorang menjadi memanjakan diri, seperti suka menyakiti diri sendiri dan menikmati rasa sakit itu. Ada dalam sebuah yang mengatakan tentang masosistis ini, saudara. Orang-orang seperti ini akan bertambah menjadi rusak, egois, hanya melihat kepentingan sendiri, perasaan sendiri, dan tidak memedulikan kepentingan dan perasaan orang lain. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita hari ini. Haleluya. Amin.